Renungan Masa Paskah 2026, Selasa 21 April. Kristus menyerahkan diri untuk melepaskan kita. Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan bagi saudara ayat 3 dan 4. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa kita. Saudara, dalam Galatia 1 ayat 1 sampai 5, Rasul Paulus menggarisbawahi asal-usul ilahi dari Injil yang diberitakannya, dengan menyatakan bahwa ia menjadi rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Pernyataan ini merupakan sebuah pembelaan yang tegas atas kemurnian Injil terhadap pihak-pihak yang berupaya menambahkan persyaratan-persyaratan bikinan manusia pada karya Kristus. Rasul Paulus kemudian mengarahkan perhatian kita pada jantung hati iman Kristen, yakni Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini. Dengan menekankan bahwa tindakan itu telah dilakukan Kristus menurut kehendak Allah dan Bapa kita, Rasul Paulus meletakkan seluruh sejarah penebusan di dalam ketetapan Allah yang berdaulat. Bacaan kita hari ini, saudara, menyoroti kebenaran tentang anugerah ilahi sebagai sumber satu-satunya dari keselamatan kita, manusia berdosa. Bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, atau tatanan kuasa jahat saat ini, dari teks Yunani ektu aionos tu enestotos poneru, menyoroti sekurang-kurangnya dua hal. Yang pertama, keadaan kita yang bersalah, cemar, terbelenggu dosa, dan disesatkan oleh kuasa-kuasa jahat. Yang kedua, kebutuhan mutlak kita akan sosok juru selamat yang bersedia dan sanggup bertindak untuk kita. Kedua hal ini mengingatkan kita bahwa Injil bukanlah sebuah kiat untuk menolong diri kita sendiri, bukan pula seperangkat aturan untuk menapaki anak-anak tangga untuk sampai kepada Allah. Injil adalah sebuah misi penyelamatan yang direncanakan dan digenapi seluruhnya oleh Allah yang berdaulat dalam kasih dan kuasa-Nya. Merenungkan kebenaran ini, saudara, hendaklah kita menjadi rendah hati, membuang segala jenis kesombongan, entah kesombongan karena status, kekayaan, warna kulit, dan sebagainya. Merenungkan kebenaran ini, marilah kita memfokuskan hidup kita untuk kemuliaan Allah semata. Inilah tanggapan yang tepat terhadap kelepasan atau keselamatan yang begitu mulia yang telah dikaruniakan Allah kepada kita dalam Kristus-Nya. Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji-Mu karena Injil Yesus Kristus anak-Mu. Dia yang telah menyerahkan dirinya untuk melepaskan kami dari dosa, kuasa-kuasa jahat, dan kebinasaan. Kami bersyukur bahwa kedudukan kami di hadapan-Mu tidak bergantung pada otoritas manusia, bukan pula pada amal perbuatan kami sendiri, melainkan pada kehendak-Mu yang berdaulat dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Ampunilah kami
bila kami pernah mencoba untuk menambahi anugerah-Mu atau mencari persetujuan manusia di atas kebenaran-Mu. Tolonglah kami untuk hidup bagi kemuliaan-Mu, menikmati damai sejahtera karena kelepasan kami, dan tetap memusatkan pandangan kami kepada Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.